Anybody home, semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, hari ini Madam Suki mumpung ada waktu, aku mau ngobrolin tentang si Agus. Si Agus teh ya. Ya, jadi Agus ini nggak ngerti ya. Bagaimana dia bisa menuntut atau melaporkan Mbak Novi yang udah begitu baiknya membuat sebuah maksudnya menolong dia lah ya dalam hal ini gitu sampai terkumpul dana 1,5 begitu. Aku jadi mikir gini loh, kok bisa ya dia melaporkan orang baik seperti Mbak Novi? Memang secara hukum ya, kalau kalian mendengarkan Bang Hotman Paris yang mengerti hukum lah ya, uang yang diberikan atau disumbangkan tepatnya ya, didonasikan. Nah, ini bukan sumbangan tapi donasi, beda ya. Didonasikan terkumpul 1,5 itu memang haknya Agus sih. Haknya. Jadi mau dibuat apa secara hukum itu haknya si Agus gitu. Tapi secara kayak kita kan punya hati ya, kita punya behave gitu loh. Kalau uang itu digunakan tidak secara sesuai dengan kebutuhannya, ya namanya penyelewengan kan, nggak boleh begitu. Jadi terus udah gitu, dia ini sudah terkumpul uang 1,5 M dan dia itu masih datang ke ke rumah sakit ya dan meminta bantuan BPJS ya kalau nggak salah ya itu, dan dia itu menggunakan layanan itu. Nah, katanya dia itu ditolak atau bagaimana gitu ya. Nah, ini ada dari dokternya ya, dari dokternya akhirnya speak up gitu. Dokter ini mengatakan begini, saya sebagai dokter miris dengar semua pernyataannya yang seolah-olah menjatuhkan RSCM. Nah, rumah sakit mana yang menolak pasien eksekutif? Jadi, si Agus ini beralibi, kenapa kamu kok menggunakan jalur BPJS gitu? Iya, karena katanya yang di RSCM itu katanya ditolak atau bagaimana. Ini dokternya sendiri dong ngomong ya. Pernyataan dari keluarga terkesan menyalahkan RSCM katanya. Bagaimana kalau Bang Densu langsung ke pihak RSCM langsung menanyakannya. Nah, karena setahu saya pasien berhak memilih apakah ia menggunakan BPJS atau mau berobat secara eksekutif alias pasien umum. Yuk diusut aja biar tahu bohong apalagi keluarga ini gitu. Jadi memang keluarga Agus ini penuh dengan drama ya. Apalagi si Wawa itu yang menggunakan uang dari Agus itu sebesar 90 juta. Itu banyak ya. Dan dia tuh nggak mau mengembalikan gitu. Aduh. Oke. Aku pengen tahu nih, kalau si Agus ini saja dia sampai melaporkan orang yang berbaik hati yang namanya Mbak Novi ini, ya. Terus apa alasannya Mas Aji? Jadi Mas Aji ini adalah orang yang menyiram air keras di wajahnya, begitu ya. Apa yang membuat si Aji ini sampai tega melakukannya? Nah, kalau saja Agus ini dengan dengan PD-nya dia melaporkan sosok Novi ini, yang mana notabene si Novi ini adalah orang yang mengumpulkan dana dari donatur ya untuk diberikan kepadanya. Apa yang dilakukan si Agus ini sampai si Ajinya ini marah gitu? Coba kita lihat yuk. Kita akan tarik informasi dari semesta. Oke ya, kita lihat dan konsentrasi ya. Manusia nggak tahu sih Aji itu bagaimana wajahnya, tapi kita akan mudah-mudahan terhubung ya dengan Aji. Apa yang membuat Aji ini sampai tega menyiram air keras ke wajahnya si Agus sampai kedua mata Agus ini tidak bisa melihat lagi. Oke, kita lihat ya.
Oke. Friendliness di sini. Kartu kedua the Swords. Aloneness. Jadi gini ya. Sepertinya kalau kalian mengikuti tentang Agus ya, Agus ini tipe orang yang cari muka begitu ya. Nah ini menurut temennya, ada yang speak up temennya Agus itu. Sebenarnya dia itu nggak mau untuk memberitahu ya, memberitahu kalau Agus tuh orangnya seperti itu gitu. Tapi dia sendiri menyadari, dan dia itu adalah salah satu orang yang keluar dari pekerjaan itu gara-gara si Agus ini gitu ya. Nah Agus ini di kartu yang pertama di sini ada friendliness. Jadi dia tuh seolah-olah kayak bossy gitu ya, modelnya tuh bossy gitu, cari muka gitu ya. Nah ini kan dia kayaknya dari gambar ini yang keluar ada dua pohon. Pohon ini berbeda ya, warnanya kuning dan merah. Jadi sepertinya simbol ini adalah kayak mau ngasih tahu kalau si Agus ini di depan bosnya itu beda, di depan teman-temannya atau bawahannya itu beda gitu ya. Jadi dia itu merasa kayak dia itu apa ya, di atas mereka gitu. Nah jabatan si Agus ini kan manajer kafe, atau dia itu adalah apa ya, maksudnya yang di atasnya waiter gitu ya. Jadi waiter itu ada bosnya ya kan, ada bosnya atau ada yang kayak di atasnya waiter itu, si Agus ini di situ gitu loh posisinya gitu. Jadi dia tuh kalau memarahi anak buahnya dia itu jadi sangat menyakitkan ya. Nah dari gambar ini aja terlihat kalau si Agus ini punya dua muka gitu. Sama bosnya dia itu ngomongnya kayak gini ya. Intinya seperti kayak memanipulatif gitu. Jadi orang yang mempunyai karakter yang manipulatif ya, sehingga anak buahnya dia itu menjadi kayak sakit hati sama omongnya si Agus. Nah kartu kedua di sini ada the Swords. The Swords itu ini adalah sebuah sumber ya. Jadi apa yang dikatakan Agus, apa yang apa ya, kebijakannya Agus ini membuat teman-temannya atau bawahannya dia itu sakit hati sama omongannya. Jadi memang benar ya, kalau omongan itu memang seperti melebihi tajamnya silet ya, melebihi tajamnya pedang gitu ya. Karena omongan itu bisa membuat orang tersakiti. Nah, di sini ada aloneness. Jadi orang yang mendengarkan kata-katanya Agus ini seperti kayak terbuang lah, atau merasa sakit banget ya. Oke, jadi Manasuki terhubung masih dengan Aji, karena Manasuki nggak tahu wajahnya Aji itu bagaimana, tapi kita bisa tarik energinya si Aji aja. Terus Aji sebenarnya gini ya, Aji ini juga gini ya, Madam Suki juga tidak menyukai kekerasan ya, dalam bentuk apapun tidak menyukai ya. Kalau misalkan kita nggak suka sama orang kan nggak harus menyakiti atau merusak atau seperti itulah. Apa yang dilakukan Aji ini juga tidak benar ya. Kenapa Aji tidak menantang Agus aja? Ayo Gus, karena kamu itu orangnya manipulatif atau lemes mulut kamu, ayo kita tarung aja Gus, gitu aja bisa kali ya. Ayo kita pukul-pukulan sampai remuk gitu ya, sampai salah satunya mungkin kalau mungkin patah kaki, patah tangan, patah mulut bisa nggak? Itu oke lah ya, daripada si Aji ini melakukan hal kayak gini juga akhirnya membuat Aji ini sengsara juga kan, karena dia harus harus mempertanggungjawabkan ya kan perbuatannya itu, karena dia sudah mengambil kedua mata si Agus ini sampai buta gitu kan ya. Nah sekarang Agus, kenapa sih Gus, apa yang memacu kamu atau memicu kamu sehingga kamu melakukan hal tersebut ya, sampai kamu menggunakan cara ini gitu loh? Apakah kamu tidak bisa menahan dirimu dengan tidak melakukan perbuatan ini gitu ya? Coba kita lihat Agus ya. Agus ini udah Aji ini udah marah banget ya. Jadi di sini tuh elemennya itu api memang
Two of Wands. Jadi dia menunggu sebuah kesempatan untuk balas dendam. Ya, oke, kita lihat semarah apa si Agus ini kepada Aji ini kepada Agus, sama A-nya sih ya. Marah banget, ya. Jadi di sini ini si Aji tidak bisa mentolerir lagi sikapnya si Agus gitu. Ada kata-kata yang membuat dia tersakiti sama si Agus. Karena di sini elemennya Five of Cups ya. Five of Cups ini adalah sebuah perasaan yang kecewa banget. Ya, sangat kecewa. Makanya di sini ada sosok yang mana dia itu berada di sebuah jurang ya. Jurang ini jurang kecewa yang sangat dalam si Aji ini. Ya, jadi dia menunggu si Agus ini, menunggu kesempatan, ya, menunggu sebuah kesempatan untuk balas dendam si Ajinya ini. Dan si Aji sendiri di sini ada lorong kekecewaan yang sangat dalam, di sini dalam banget ya, sampai ke ubun-ubun, sampai ke kemana namanya, ke hatinya yang hatinya yang paling dalam. Bahasanya palung ya, puitis banget, palung hatinya yang paling dalam ya. Oke, Aji. Ya, jadi Aji ini nggak bisa nahan lagi ya, nggak bisa menahan perasaannya yang terlalu kecewa, marah ya. Jadi ketika orang itu sudah marah, dikuasai oleh amarah ya, disinilah akan terjadi malapetaka, tragedi. Jadi buat kalian nih ya yang mempunyai, kita pasti tahu ya, kalau kita pasti pernah merasakan, setiap orang merasakan kekecewaan, kemarahan, kepahitan ya, namanya pahit hati ya. Orang yang merasakan kemarahan, kekecewaan, kesedihan yang luar biasa itu bisa menjadikan dendam memang. Dan Aji ini dendam banget sama si Agus gitu ya. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin tidak bisa meredam perasaan benci, marah kepada orang tua, mungkin kepada saudara, kepada teman-teman, mungkin waktu kecil pernah dibully, atau mungkin kalian ini mempunyai trauma yang sangat luar biasa, yang sampai setua ini tidak bisa di apa ya namanya, dikeluarkan. Nah, Madam Suki baru selesai ngobatin klien ya, yang mana dari kecil dia umur 47 tahun sampai sekarang ini tidak bisa mengeluarkan perasaan marahnya, sedihnya ya. Dan dia mengaku dia tidak mengenal orang tuanya gitu. Dalam arti di sini karena dia itu diasuh oleh kakeknya ya, sama budenya, sama pamannya gitu ya. Rasa marahnya ini menutupi kebaikannya atau pribadinya. Nah, sehingga pendek kata kliennya Madam Suki ini merasa kayak dibuang sama orang tuanya ya. Dan bapaknya itu juga sudah meninggal, nggak tahu bagaimana, sampai hampir lupa gitu wajah bapaknya itu ya. Singkat cerita, dia mengaku sepertinya saya marah sama papa saya gitu ya. Nah, ketika di healing sama Madam Suki di program Pakai Cahaya, ternyata kemarahannya yang bertahun-tahun itu bukan marah sebenarnya, kangen ya. Tapi ya dia sudah diobati sama Madam Suki di Pakai Cahaya, dan saat ini orangnya sudah mulai dalam proses pribadi yang membanggakan, karena sebelumnya dia ini orangnya kayak gugup ketemu orang gugup ya, dan malu dan lain-lain ya. Nah, oke. Siapapun kalian yang pernah merasakan sakit hati, kemarahan, jangan pernah disimpan ya. Karena ketika perasaan marah, sedih, kecewa itu ketika tidak bisa diobati seperti si Aji ini ya, itu suatu hari akan meledak. Meledaknya ini kemana? Meledaknya ini akan menuju ke sebuah kehancuran. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau kalian mempunyai emosi-emosi yang tidak bisa kalian selesaikan, datangilah mungkin psikolog ya, mungkin dari psikolog nanti
kalian akan diarahkan ke psikiater untuk diberikan obat dan lalalala ya. Tapi kalau kalian percaya, kalian bisa datang ke Madam Suki untuk konsultasi. Sebenarnya emosiku ini gimana Madam Suki cara untuk mengobatinya? Karena itu penting ketika kita sadar bahwa kita marah, kita kecewa, kita sedih ya. Perasaan atau emosi kita jangan pernah diabaikan. Ingat, suatu hari emosi kita itu akan menenggelamkan diri kita, bahkan meluluh lantakkan diri kita. Jangan sampai itu terjadi seperti Aji ya. Atau mungkin kalian berpikir kayak aku ini ke orangnya seperti Agus ya. Udah deh, kalian datang aja ke Madam Suki untuk konsultasi melalui kartu tarot. Jadi kartu tarot ini adalah sebuah kemampuan ya, sebuah kemampuan untuk membaca situasi, kondisi yang terjadi melalui alam bawah sadar kita. Jadi nggak ada itu musrok-musrokan ya. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Untuk kalian mau konsultasi atau mengikuti healing di program Pakai Cahaya, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08-222-902-3699. Salam sayang dari Madam Suki. Have a nice day. Bye-bye. Halo Silvi. Oke. Nanti kita ngobrol ya. Bye-bye.